Selain itu, pemirsa, mikrobus syarat penumpang terlibat kecelakaan di jalur lama Tawangmangu, Sarangan, Jawa Tengah. Insiden tersebut mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Kecelakaan yang menewaskan 5 orang terjadi di jalur lama Tawangmangu, Sarangan, Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Magetan, Jawa Timur, tepatnya di Desa Gondosuli. Mikrobus yang membawa rombongan asal Bojonegoro hilang kendali hingga menerjang jembatan Banaran. Diduga mikrobus mengalami remblong saat melintasi turunan curam. Sebanyak 5 orang meninggal dunia, sementara 12 orang mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke Puskesmas Tawangmangu. Lima orang meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal sebuah mikrobus rombongan wisatawan di jalur Magetan Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Kondisi korban terhimpit mobil yang terguling. 16 wisatawan penumpang mikrobus yang terguling seluruhnya adalah perempuan. 5 orang korban meninggal dunia di lokasi kecelakaan dan 4 orang dewasa serta 1 anak-anak berusia 5 tahun. Pengemudi mobil bernama Heri Purwanto beserta 11 penumpang lainnya mengalami luka berat dan ringan. Proses evakuasi berlangsung sekitar 1 jam. Korban meninggal langsung dibawa ke RSUD Karanganyar. Sementara korban luka dirawat di Puskesmas Tawangmangu. Kasat Lantas Polres Karanganyar AKP Agista Rian Mulyanto menjelaskan, kecelakaan tunggal mikrobus bernomor polisi S7338AA diduga akibat remblong. Jadi kendaraan tersebut menuju dari Jawa Timur, Padangan, Bojonegoro mau ke Tawangmangu. Saat mendekati TKP diduga rem tidak berfungsi sehingga blong sampai di TKP, kemudian terjadilah laka lantas. Dan pemirsa, 5 jenazah korban kecelakaan mikrobus, 4 orang dewasa dan 1 anak dibawa ke RSUD Karanganyar, Jawa Tengah. Kita simak laporan langsung Miftahul Ervan yang memantau jalannya proses penanganan. Selamat malam Ervan, saat ini bagaimana kondisi para korban dan bagaimana hasil penyelidikan oleh kepolisian? Baik, selamat malam Felicia dan juga pemirsa. Hasil update terkini korban kecelakaan minibus yang terguling di Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar saat ini masih berada di kamar jenazah. Jadi 5 korban tewas, yaitu 4 dewasa dan 1 anak-anak saat ini masih berada di kamar jenazah. Sementara 12 korban luka sudah dirujuk di Rumah Sakit RSUD Karanganyar. Memang saat ini pihak kepolisian dari Satlantas Polres Karanganyar masih melakukan koordinasi dengan pihak Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan koordinasi pemulangan jenazah yang saat ini masih dilakukan pemeriksaan di kamar mayat RSUD Karanganyar. Memang hasil olah TKP sementara kecelakaan maut yang menewaskan 5 wisatawan atau pengunjung ini akibat mobil kehilangan kendali sehingga rem tidak berfungsi sehingga menabrak jembatan di Desa Gondosuli ini, sehingga 5 korban tewas di lokasi kejadian karena terhimpit bodi minibus. Demikian Felicia. Ya, Ervan, apakah lokasi insiden fatal ini merupakan jalur yang rawan kecelakaan? Bisakah Anda jelaskan kepada pemirsa? Baik, memang benar Felicia, jalur Gondosuli ini memang jalur lama wisata Telaga Sarangan menuju Tawangmangu. Sudah lama jalur ini ditutup untuk jalur lalu lintas bis wisata maupun kendaraan-kendaraan besar.
selain kondisi gelap, minim lampu penerangan juga jalur di Desa Gondosuli ini terdapat banyak tikungan tajam dan turunan serta naikan, sehingga bagi sopir yang jarang atau tidak mengetahui jalur ini pasti terjadi kecelakaan. Perlu diketahui juga di tempat yang sama beberapa tahun lalu juga terjadi kecelakaan, yaitu bus pariwisata yang terjun ke sungai karena terjadi remblong, sehingga memang jalur ini perlu diwaspadai bagi sopir maupun wisatawan yang kurang menguasai medan. Felicia. Ya, Ervan, apakah sampai saat ini pihak keluarga masih banyak yang terus berdatangan ke rumah sakit atau seperti apa, Ervan? Baik, hingga malam ini memang dari pihak keluarga korban maupun keluarga korban meninggal maupun yang luka sudah dihubungi oleh pihak kepolisian untuk mendatangi rumah sakit. Saat ini memang proses identifikasi masih dilakukan dengan mencocokkan identitas dari keluarga korban dengan korban yang ada di rumah sakit, Felicia. Ya, Ervan, apakah dari pihak rumah sakit sendiri sudah ada keterangan lebih lanjut mengenai kondisi korban hingga sampai saat ini? Dari keterangan pihak rumah sakit sementara memang kondisi korban yang meninggal ini rata-rata luka parah, patah tulang dan juga kepala yang terlibat terhimpit atau tergenjat bodi minibus dengan badan jembatan, sehingga proses identifikasi memang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga hingga malam ini proses identifikasi dari pihak rumah sakit masih dilakukan. Felicia. Baik, terima kasih banyak Miftahul Ervan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.